Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya beberapa orang ini ya. Jadi itulah pentingnya istiqomah. Kadang-kadang kita kepengen sesuatu atau kepengen melaksanakan sesuatu di awal-awal banyak, tapi nanti di akhirnya hanya beberapa orang. Karena sedikit orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah atau dalam menuntut ilmu. Tapi orang yang bisa istiqomah itulah orang yang berhasil sampai nanti di akhir hayat. Baiklah, di malam hari ini kita akan membahas tentang akhlak terhadap makhluk Allah selain manusia atau makhluk lain selain manusia. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang berkenaan dengan akhlak terhadap sesama atau akhlak terhadap diri sendiri. Yang awal kita membahas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapakah makhluk selain manusia itu? Ada hewan atau binatang, ada tumbuh-tumbuhan ya. Bahkan mungkin makhluk-makhluk selain ya, selain hewan dan tumbuh-tumbuhan, ada jin, ada malaikat, ada gunung ya. Yang akan kita bahas sekarang insya Allah makhluk selain manusia yang bernama binatang dan tumbuh-tumbuhan ya, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kok kita disuruh berakhlak ya? Namanya berakhlak itu berbuat kebaikan terhadap makhluk lain selain manusia yang bernama hayawan wan nabat atau binatang dan tumbuh-tumbuhan itu. Yang pertama, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah, sama seperti kita kan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, khalaqallahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Yaitu jadi Allah itu menciptakan semuanya, tidak hanya kita manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu juga ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita menghargai, karena sama-sama ciptaan Allah, kita harus berbuat kebaikan atau berbuat baik terhadap binatang, berbuat baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama, karena mereka sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus berakhlak baik terhadap binatang atau tumbuh-tumbuhan? Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan ya, itu dua makhluk Allah yang diciptakan untuk manusia ya, untuk kelangsungan hidup manusia. Kita mungkin setiap hari makan, dari mana kita makan? Dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, yaitu. Dan kita makan itu untuk hidup kita ya, untuk kelangsungan hidup kita. Jadi sumber protein kita yang utama itu dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ada namanya protein nabati dan protein hewani ya. Jadi nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, hewani itu dari binatang. Jadi dari dua makhluk tadi ciptaan Allah yang bernama hewan dan yang bernama tumbuh-tumbuhan itu manusia bisa hidup. Jadi untuk kelangsungan hidup manusia ya, itu adalah dengan binatang tadi. Ya, dari binatang dan dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan mungkin kita makan nasi ya. Nasi itu dari mana? Tumbuh-tumbuhan ya. Ya, padi tadi tumbuh-tumbuhan. Kita makan itu apa, hanya nasi saja atau pakai lauk? Pakai lauk kan? Ada pakai ikan, itu namanya hewan ya, binatang ya itu. Dan itu kita makan untuk kelangsungan hidup manusia, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan itu mendorong ya, atau sumber protein kita untuk kelangsungan hidup kita. Maka kita harus berbuat kebaikan atau berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan tadi. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di situ ya, ada yang dimanfaatkan dagingnya ya, contoh binatang. Ada yang rogib untuk
tunggangannya. Ya, untuk tunggangan itu apa? Untuk dinaiki. Ya mungkin seperti onta atau mungkin kuda. Kalau dulu di zaman Rasulullah, di zaman orang-orang Arab itu kalau mau dagang, ya naik apa? Onta kan, barangnya ditaruh di onta di kanan kirinya tadi. Itu untuk rokib atau untuk yang dimanfaatkan lahmu, ya, dagingnya. Kalau tumbuh-tumbuhan tadi dimanfaatkan ada yang daunnya, ada yang buahnya, ada yang akarnya. Apa tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya itu? Ya kalau pendem, ya istilah kalau pendem. Tahu kalau pendem? Singkong, telo, ginseng, ubi, bulet. Tahu bulet ya? Ya kentang itu dimanfaatkan akarnya. Ada tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya. Apa tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya? Tebu, bambu, yang dimakan ya. Apa yang dimakan batangnya? Tebu ya, hanya tebu ya. Kangkung, bayam, sawi, ya itu batangnya juga ya. Di samping daunnya. Kemudian ada dimanfaatkan daunnya. Ya bayam tadi, kangkung, sawi, ya, telo juga ada kan, ya pepaya, ya itu daunnya. Ada dimanfaatkan buahnya. Apa dimanfaatkan buahnya? Banyak kan? Ada rambutan, ada anggur, ada pepaya, ada ya tumbuh apa buah-buahan itu. Ada yang dimanfaatkan hanya bunganya saja. Apa yang dimanfaatkan bunganya? Yang dimanfaatkan hanya bunganya saja. Apa? Yang dimanfaatkan hanya bunganya saja. Ya ada bunga matahari katanya kuaci. Ada yang dimanfaatkan bunganya saja apa? Ya mungkin ada pepaya, tahu pepaya gantung ya, ke atas gantung. Itu kan nggak ada buahnya, itu biasanya dimanfaatkan hanya bunganya. Bunga kelapa. Digoreng. Ya, atau bunga apa ya? Itu yang dimanfaatkan bunganya. Jadi itu tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan ya untuk kelangsungan hidup manusia. Tumbuh-tumbuhan ya, hewan juga begitu tadi, ada dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan tenaganya, bahkan kadang dimanfaatkan suaranya. Apa? Mungkin ayam ya untuk mengetahui nanti masuk waktu pagi ya itu fajar, atau nanti ada tanda-tanda ketika malaikat datang itu ya. Jadi karena tumbuh-tumbuhan dan binatang tadi untuk kelangsungan hidup kita manusia, maka kita harus berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita harus berakhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang? Karena mereka itu bertasbih, menyembah kepada Allah, berzikir, beribadah kepada Allah. Cuma kita nggak tahu ya, zikirnya gimana, tasbihnya gimana, menyembahnya gimana. Ini kita nggak tahu kan? Di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 Allah menjelaskan di situ, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini bertasbih, apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ya, tumbuh-tumbuhan bertasbih, tapi kita nggak tahu bacanya subhanallah atau sholatnya gimana, sujudnya gimana. Binatang juga bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sholat juga, tapi kita nggak tahu caranya gimana ya, caranya masing-masing. Mungkin kalau ada mengetahui ya, di malam Lailatul Qadar biasanya di situ kan sunyi, ya berhenti angin-angin. Ya ada mengatakan juga tumbuh-tumbuhan saling sujud di malam itu ketika malaikat turun, beribu-ribu malaikat. Ya namanya Lailatul Qadar. Itu bertasbih, subhanallah. Jadi jangan dikira ya binatang tumbuh-tumbuhan itu nggak bertasbih, nggak ibadah. Mereka bertasbih, cuma kita nggak tahu. Itu buktinya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua, bahkan mungkin gunung-gunung, batu-batu, benda-benda mati semua itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 alasan kenapa kita harus berakhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap binatang. Ya ini ada beberapa kisah ya. Beberapa kisah. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah, bahkan juga ada mengatakan di zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau berjalan-jalan ya mungkin menusuri kota. Di situ ada anak-anak kecil yang bermain burung. Mungkin burung prit ya sekarang, atau burung peking yang kecil. Bermain karena mereka habis menangkap burung,
bagus sekali ya. Kemudian Rasulullah datang di situ menanyai ya dan merasa kasihan burung itu. Maka Rasulullah ya ada yang mengatakan membeli burung itu dibeli. Setelah dibeli diterbangkan. Ya itu kenapa? Merasa kasihan ya. Burung itu kan hidupnya bebas di alam bebas, bukan di dalam sangkar. Kalau ada burung di dalam sangkar itu tertekan, stres ya. Meskipun mungkin kita melihatnya loncat-loncat, senang ya. Bahkan mungkin meskipun kita kasih makan yang banyak, makanan burung itu apa saja kita kasih di situ full, mereka nggak akan gembira, tetap stres. Karena apa? Hatinya nggak tenang. Mereka ya fitrahnya hidup alam bebas. Ya, maka kalau ada orang yang tanpa sebab ya ngingoni burung, ya bisa juga ini namanya zalim ya. Karena Rasulullah tadi atau Umar bin Khattab bisa pernah ya jalan-jalan ke atas ke kota, ke penjuru kota, di situ menemukan ada anak-anak kecil yang menangkap burung dan mau dirawat, lalu dibeli, tapi tujuannya untuk apa? Diterbangkan, dibebaskan. Tuh. Ya, mungkin kita pernah melihat ya, ada di video ya, di situ ada anak-anak burung di dalam sangkar yang sudah mati menjadi tengkorak. Kenapa kok dia mati? Karena induknya yang biasanya cari makan itu ditangkap orang, jadi nggak datang-datang, nggak dikasih makan sampai mati. Maka di situ dikasih kata-kata ya, karena induknya ditangkap orang, nak maafkan ibu sayang, hari ini dan mungkin seterusnya ibu nggak bisa mengirim makanan lagi, maafkan ya. Ya ini sangat menyedihkan di situ, maafkan, sampai anaknya mati tadi ya. Dan meskipun di situ kelihatannya orang loncat-loncat, bahkan bunyinya bagus, padahal itu teriak-teriak. Mungkin kalau kita bisa tahu ya bahasanya, manggil-manggil nak ya itu. Tapi kata orang-orang bagus itu ya, menco istilahnya ya, menco, suaranya burung. Tirut-tirut ya, itu padahal itu teriak-teriak. Karena dia punya anak yang harus dikasih makan, masih bayi dan ditinggal, kasihan ya. Ini dalam kisah di dalam video tadi. Kemudian ada orang yang masuk surga ya, gara-gara binatang. Sudah tahu kan? Meskipun binatangnya ini binatang yang najis, binatang yang diharamkan, anjing. Ini dikisahkan di dalam hadis Rasulullah ya. Ada seorang perempuan, dan perempuan ini sudah banyak dosanya. Dia mengatakan perempuan pelacur. Kemudian dia pulang tengah malam di tengah padang pasir, tengah jalan, menjumpai ada anjing yang kelaparan, anjing yang kehausan ya, menjulur-julurkan lidahnya. Karena dia kepengen minum di dalam sumur dan dia tidak bisa masuk ke dalam sumur. Maka perempuan tadi melihatnya ya, dan tidak tega. Maka perempuan tadi mengambil sepatunya, kemudian masuk ke sumur, diambilkan air dengan sepatunya tadi. Kemudian dikasihkan ke anjing tadi. Maka menurut riwayat ya, karena dengan perbuatannya tadi yang sangat bagus ya, dengan anjing, meskipun hanya anjing tadi, binatang yang diharamkan, dia diampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Ini gara-gara dia memberi makan atau memberi minum anjing tadi. Dikisahkan ada di hadis lain juga, ada orang perempuan yang taat beribadah, tapi dia punya kucing ya. Di kucing tadi dikasih di dalam sangkar, dikurungi istilah kita, dan dia lupa suatu malam dia tidak memberi makan sampai mati kucingnya tadi. Nah, ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini jadi kalau kita memberi punya peliharaan ya, mungkin burung, mungkin binatang, sapi, kambing, ayam ya, atau mungkin apa ya yang di rumah ya, itu ya kita harus memberi makan dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Jangan sampai ditelantarkan. Kalau sampai peliharaan kita ditelantarkan, berdosa dan itu menyebabkan masuk neraka tadi ya. Tapi kalau burung, kalau bisa diterbangkan, dibebaskan saja tadi. Karena apa? Ketika kita memberi makan sama binatang, meskipun itu peliharaan kita dan untuk kebutuhan mereka, itu secara otomatis kita akan mendapatkan pahala bernilai sedekah ya.
Mungkin yang punya kambing, yang punya sapi, ngarit, tahu ngarit ya? Ambil rumput ya, di sawah, di ladang. Ya, meskipun itu salah satu tugas atau kewajiban atau kerjaan kita dan untuk supaya ternak kita bertambah atau gemuk, itu pun akan bernilai sedekah. Yang penting ikhlas. Atau kita ngasih minum saja peliharaan kita meskipun hanya milik kita sendiri untuk kebutuhan kita, itu pun bernilai sedekah. Jadi kalau ada orang yang ngambil rumput, ngambil padi untuk makan ternaknya, itu mendapatkan pahala. Ya, jangan dikira itu hanya sekedar makan. Tapi kadang-kadang orang itu nggak sadar yang itu bernilai sedekah. Yang penting supaya kambing saya gemuk. Ya. Makanya ketika kita ngasih makan binatang, jangan hanya binatang peliharaan kita sendiri. Ya, binatangnya orang lain nggak apa-apa, mungkin ada kambingnya orang lain yang lewat, kita kasih makan, nggak apa-apa, itu bernilai sedekah. Bahkan di suatu hadis dijelaskan, ya ketika kita punya tumbuh-tumbuhan atau punya buah, mungkin pepaya, ya, kemudian pepaya itu matang, ya, dan matang, kemudian dimakan burung atau dimakan binatang lain, dan kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala dari tadi buah-buahan yang dimakan burung atau binatang lain. Atau mungkin yang biasanya apa yang dimakan burung itu? Padi ya. Siapa yang punya padi di rumah? Atau mungkin punya sawah padi. Itu biasanya padi kalau sudah berbuah ya, atau istilah apa ya? Kalau padi sudah mau panen, itu kan banyak burung-burung yang datang. Banyak burung datang di situ makan padi tadi. Gimana orang-orang ketika ada burung yang datang situ? Para petani diusir kan, bahkan dikasih jaring atau dikasih setrum supaya mati atau supaya tidak mendekat lagi. Itu kalau dia tahu ya, dia tahu bahwa tumbuh-tumbuhannya tadi, padinya tadi dimakan burung, maka dan dia ikhlas, maka itu akan bernilai sedekah. Bayangkan kalau burung berapa ratus ribu itu, atau mungkin ada 1 juta ya, kadang 1 juta makan padi semuanya. Kalau 1 juta, satu burung saja bernilai 10 kebaikan, sudah berapa itu? 10 kali 1 juta, yaitu. Dan itu harus ikhlas. Tapi banyak orang yang nggak sadar ya, kalau ada burung yang makan padi atau makan tanam-tanamannya, diubrak, wus, ya diusir. Padahal itu adalah sedekah untuk dirinya. Dan itu insya Allah akan dibalas oleh Allah, diganti oleh Allah dengan lebih baik. Karena kita nggak tahu setelah dimakan burung terus habis atau tidak dimakan burung, ketika burungnya diubrak atau diusir terus panen yang bagus, nggak tahu. Kadang-kadang ketika diusir burung itu ya, mungkin kita lihat padinya sangat bagus ya, sangat hijau, tapi nanti ketika panen ya nggak barokah, ada mengatakan begitu, nggak barokah. Maka kadang-kadang panennya dianggap ketika dilihat kok bagus, tapi ternyata ketika ditimbang kok enteng istilah kita, atau harganya turun. Tapi ketika itu ada burung yang makan kemudian dibiarkan, meskipun panennya hanya sedikit, tapi itu barokah, berat, bahkan mungkin ketika itu mahal harganya. Ya, ini salah satu hikmah ketika kita ada binatang ya, ada burung atau hewan yang makan tumbuh-tumbuhan kita, kemudian kita biarkan ikhlas saja, maka itu akan mendapatkan sedekah dari kita. Bahkan mungkin tumbuh-tumbuhan ya, di zaman Rasulullah ketika perang itu ya, para sahabat atau prajurit itu dilarang menginjak-injak rumput yang masih hidup. Ya, itu dilarang menginjak-injak rumput, bahkan jabut tumbuh-tumbuhan yang tidak ada alasan yang dibenarkan itu juga dilarang. Jadi dipelihara sekali, terjaga sekali dari orang-orang Islam. Makanya dulu mungkin ada pernah ada demo ya 212 ya di Jakarta. Itu rumputnya tetap terjaga, tetap hijau. Karena itu ada tradisi Islam. Islam itu menjaga, tidak hanya menjaga sesama manusia, tapi menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga binatang untuk kelestarian hidup manusia itu. Yaitu salah satu akhlak kita terhadap tumbuh-tumbuhan dan terhadap binatang ya. Jadi supaya kita ya berlaku kebaikan. Bahkan ketika kita mau berkorban ya,
ketika kita mau berkorban, maka kita harus siap-siap, pisaunya harus tajam, ya. Kemudian binatang yang mau kita korban itu harus kita senangkan dulu. Kita senangkan, jangan kita siksa, ya. Mau korban kambing, kambingnya dipecuti dhisik, itu enggak boleh, disenangkan dulu, dikasih makan yang bagus, rumput yang bagus, ya. Kemudian ketika mau nyembelih, sembelihlah dengan pisau yang tajam, biar enggak menyakiti binatang tadi. Ya, meskipun mau disembelih, kadang-kadang mau disembelih dijepuk dhisik, ya. Ditaruh di panas, disiksa, apalagi diubrai anak-anak kecil, hore-hore, stres dia. Ini ya, jadi senangkan dulu binatang tadi, ditaruh di tempat yang nyaman, yang teduh, dikasih makan yang hijau-hijau biar senang. Setelah itu ketika menyembelih pakai pisau yang tajam, ya, pakai tajam, yang pisau yang tajam sehingga tidak menyakiti ketika menyembelih. Itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diterangkan oleh Rasulullah di hadis Muslim. Ya, ketika menyembelih maka sembelihlah binatang itu dengan baik. Bahkan ketika kita membunuh binatang yang boleh dibunuh, itu bunuhlah dengan cara yang baik. Mungkin coro, boleh enggak kita membunuh coro, kecoa? Boleh, ya, tapi langsung dibunuh saja. Jangan dibuat diprotoli satu-satu kakinya, satu, dua, biar nanti kok masih kejet-kejet dipotol. Apanya bulunya, kok masih kejet-kejet bayi lehernya. Ini adalah namanya menyiksa, ya, bukan membunuh, meskipun boleh dibunuh. Atau tikus, kita boleh membunuh tikus, tapi jangan sampai disiksa. Lain kan membunuh sama menyiksa. Tikus, ya, tikus ditemplung di air, ya, dibiarkan, jadi sampai lama. Atau tikus dikurungi sampai berhari-hari. Kalau kita mau membunuh, bunuh langsung, tes. Nah itu. Atau ular mau dibunuh, dipotong dari ekornya dulu, satu sampai atasnya, besoknya satu lagi, ya, ini namanya menyiksa, ya. Bahkan binatang yang boleh dibunuh saja kita nggak boleh menyiksa. Membunuh boleh tapi jangan menyiksa. Beda kan membunuh dengan menyiksa. Kalau membunuh langsung bunuh, tes, mati. Jangan diperlama-lama, ya, atau jangan istilah dicicil. Membunuh kok dicicil. Nah, ini menyiksa, dan itu namanya mendolimi binatang. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Cukup? Ya, kalau cukup kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.